Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 17. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Ishak anak Abraham dan rombongan besarnya tinggal di Gerar, wilayah yang dikuasai oleh Abimelek. Di negeri orang Filistin itu, Ishak bekerja dengan menanam berbagai tanaman yang diperlukan untuk kebutuhan makan mereka. Ishak juga memelihara ternak berupa kambing domba dan lembu sapi. Supaya berbagai benih tanaman yang ditabur bertumbuh, diperlukan air yang cukup. Supaya berbagai ternak yang dipelihara berkembang, diperlukan air yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan air atas tanaman dan ternak yang dimilikinya, Ishak mengandalkan air yang berasal dari sumur yang digali ayahnya, Abraham. Karena Tuhan memberkati Ishak, benih tanaman yang ditaburnya bertumbuh, dan ia mendapat hasil 100 kali lipat. Karena Tuhan memberkati Ishak, kambing domba dan lembu sapi yang dimilikinya semakin bertambah banyak. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Juga banyak orang menjadi anak buahnya. Berbagai berkat materi baik yang didapatkan oleh Ishak dilihat oleh orang Filistin yang merupakan penduduk Gerar. Orang Filistin hanya melihat dari luar apa yang didapatkan dan dimiliki Ishak. Orang Filistin yang tidak mengenal Tuhan tidak mengetahui bahwa Ishak bisa memperoleh berbagai berkat materi yang begitu banyak karena Tuhan memberkatinya. Orang Filistin hanya melihat banyaknya berkat materi yang dimiliki Ishak yang mereka tidak miliki. Orang Filistin menjadi cemburu. Orang Filistin menjadi iri hati atas berbagai berkat materi yang begitu banyak yang didapatkan Ishak yang mereka tidak bisa dapatkan. Iri hati tersembunyi di kedalaman hati manusia. Iri hati bekerja dalam kesenyapan hati dan pikiran manusia melalui proses kalkulasi dan komparasi. Namun apa yang dikalkulasi dan dikomparasi adalah apa yang orang miliki dan apa yang orang lain miliki, dengan penekanan kepada apa yang orang lain miliki tetapi yang tidak dimilikinya. Iri hati selalu bersifat kompetitif. Iri hati selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang dekat, dengan hasil yang selalu negatif. Dan kompetisi tersebut hanya muncul di dalam benak orang yang iri hati tersebut, yang amat mungkin tidak dilakukan oleh orang lain yang menjadi sasaran iri hatinya. Akibatnya, iri hati menggerogoti dan merugikan orang yang iri hati dan mereka yang dekat dengannya. Iri hati menciptakan nestapa dan kepedihan. Iri hati selalu membuat orang buta pada apa yang dimilikinya. Orang yang iri hati mungkin saja memiliki dan menerima banyak hal, namun semua yang dilihatnya hanyalah apa yang ia tidak miliki. Apa yang dimiliki orang lain akan selalu terlihat lebih baik, lebih banyak, dan lebih besar. Iri hati adalah emosi negatif dari seseorang yang ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, tetapi tidak dimilikinya. Iri hati timbul karena orang melihat apa yang dimiliki orang lain dan kemudian membandingkan dengan dirinya yang tidak memiliki apa yang orang lain miliki tersebut. Iri hati merupakan salah satu bentuk manifestasi kebencian orang kepada sesama manusia dan kepada Allah. Orang benci kepada orang lain karena melihat orang lain sukses dan bahagia, sebab dia tidak sukses dan bahagia. Dan orang membenci Allah karena Allah tidak memberikan kepadanya kesuksesan dan kebahagiaan seperti yang diberikannya kepada orang lain. Iri hati terjadi akibat melihat kepada orang lain
apa yang dimiliki orang lain dan tidak dimilikinya. Iri hati merupakan dosa jarak dekat, melihat dan membandingkan dengan orang di sekitarnya, bukan orang yang jauh dan tidak dikenal. Iri hati merupakan sikap hati. Iri hati merupakan penyakit jiwa yang mengeringkan tulang. Sikap hati ketika disirami dan dipupuk akan mewujud di dalam perbuatan jahat. Karena menginginkan sesuatu dan tidak memperolehnya, orang bisa melakukan berbagai tindakan jahat mengerikan. Seringkali ekspresi dari orang yang sedang iri hati kepada orang lain berwujud berbagai ucapan dan tindakan yang tidak bisa dilihat koneksinya dengan jelas dengan penyebab rasa irinya. Orang yang iri hati cenderung menyembunyikan emosi negatifnya dengan menutupinya dengan ucapan dan tindakan buruk berlebihan supaya tidak diketahui orang lain. Bahkan terkadang iri hati yang menguasai orang bisa mendorongnya melakukan tindakan supaya orang lain kehilangan apa yang tidak dimilikinya. Tindakan yang dilakukan oleh orang Filistin atas iri hati mereka adalah menutup seluruh sumur yang digali Abraham dan menimbunnya dengan tanah. Dengan menutup seluruh sumur dan menimbunnya dengan tanah, orang Filistin berharap Ishak tidak bisa lagi menyirami tanaman yang ditanamnya dan memberi minum ternaknya yang banyak. Orang Filistin berharap semua tanaman dan ternak Ishak yang banyak mengalami kematian. Tidak cukup dengan menutup seluruh sumur yang digali Abraham, Abimelek, Raja Gerar, lalu meminta Ishak dan rombongan besarnya meninggalkan wilayah mereka. Abimelek dan orang Filistin tidak menginginkan Ishak yang diberkati Tuhan yang tidak mereka kenal ada di dekat mereka. Melihat begitu mengerikannya ekspresi iri hati, dorongan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, harta benda, karir, jabatan, popularitas, tubuh elok, keharmonisan keluarga, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan harus dilakukan terus-menerus. Menjaga hati dilakukan dengan menghitung apa yang Allah telah berikan kepada kita tanpa perlu membandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain dan menikmati segala yang telah diberikan Allah kepada kita. Karena Allah memberikan berkat materi yang berbeda, baik jenis maupun jumlahnya, kepada setiap anaknya. Ada orang yang diberikan berkat materi dalam jumlah terbatas, ada yang diberikan berkat materi dengan jumlah yang lebih besar sesuai kesanggupannya. Memohon supaya Roh Kudus menolong kita untuk tidak membiasakan diri membandingkan diri dengan orang lain, khususnya berkaitan dengan berkat materi, akan menolong mengikis penyakit jiwa yang mengeringkan tulang ini. Memohon supaya Roh Kudus menolong untuk menata hati kita supaya sungguh-sungguh menerima dan berterima kasih atas segala sesuatu yang Allah telah percayakan kepada kita, akan menciptakan rasa cukup. Dan rasa cukup atas apa yang telah Allah sediakan memberikan manfaat yang besar.